Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan pada siang hari ini kami akan menjelaskan materi hasil kerja kami yang bertemakan masalah penghambat pendidikan dan kesuksesan di dalam sekolah. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nabil Misbahudin dan Herbi Majari Gunawan, Rio Jupadi, dan Nanito Febri Ardiansyah, Dea Aditya Sapitri, dan Indah Anjela. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penghambat pendidikan kesuksesan dalam sekolah. Adapun poin yang saya jelaskan di sini yaitu yang pertama yaitu kurikulum dan yang kedua yaitu alat pembelajaran. Sebelum saya masuk ke penjelasan kurikulum dan alat pembelajaran ini, saya akan mengatakan memberitahukan dari mana sih materi-materi saya ini. Yang pertama, kurikulum ini saya ambil dari buku yang berjudul Implementasi Suatu Kurikulum yang ditulis oleh H.E. Mulyasa. Terus yang kedua yaitu alat pembelajaran, itu berasal dari jurnal Ning Lestari dari website IAIN Jawa Timur. Terus yang pertama yaitu kurikulum. Kenapa sih kurikulum ini termasuk dalam penghambat pendidikan dan kesuksesan di dalam sekolah? Kita akan bahas di segi penerapan. Jikalau seandainya seorang guru atau seorang pengajar tidak memahami apa arti dari kurikulum tersebut atau dia mengimplementasikan suatu kurikulum tersebut tidak jelas atau tidak benar, secara otomatis tentu saja apa yang menjadi tujuan dari suatu kurikulum ini tidak akan terjalankan dengan sangat lancar, dan tentu saja itu akan menghambat pendidikan di dalam sekolah. Terus yang kedua yaitu alat pembelajaran. Kenapa sih alat pembelajaran ini masuk ke dalam penghambat pendidikan dalam sekolah? Dikarenakan ya kita ambil contoh, ada seorang guru yang mengajar mata pelajaran agama yang bertemakan Perang Badar. Nah, tentu saja seperti yang kita tahu, Perang Badar itu lumayan panjang dan ya kalau dijelaskan dengan cara lisan ya memang berseru dan tentu saja tapi itu tidak akan bertahan sampai akhir. Itu kemungkinan rasa seru dari rasa keinginan tahu dari seorang mahasiswa itu tentu saja akan muncul di awal dan juga pertengahan, tidak sampai akhir. Nah, dengan adanya alat pembelajaran seperti proyektor yang bisa ditampilkan menggunakan video atau presentasi seperti yang saya lakukan sekarang, tentu saja itu akan meningkatkan minat dari seorang mahasiswa. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Untuk solusinya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nanito. Terima kasih. 1, 2, 3. Nah, baiklah, yang pertama yaitu ada kurikulum. Kurikulum yang saya ambil yaitu dari jurnalnya Siska Dipi yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari tahun 2019. Dia menyatakan bahwasannya kurikulum ini secara sistematis yang ada di sekolah pembelajarannya sangat tidak religius. Jadi pembelajaran yang ada di sekolah di Indonesia ini terlalu sistematik dan majeristik. Nah, cara solusi yang harus diubah dalam kurikulum ini adalah dengan pemerataan kurikulum yang ada di sekolah Indonesia. Contoh-contohnya seperti yang ada di sekolah terpencil. Nah, itu merupakan salah satu contoh kita harus mengubah kurikulum sekolah. Nah, kurikulum di Indonesia dalam pembelajaran memang sudah berubah, tetapi tidak semua sekolah yang ada di Indonesia ini bisa menerapkan dari kurikulum tersebut. Nah, yang ada di sekolah kota terutama pasti sudah terpenuhi apa yang telah ada di kurikulum tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada alat pembelajaran atau pelajaran. Nah, yang saya ambil ini adalah dari penelitian mahasiswa Universitas IAIN Tuban, yaitu di penelitian Sekolah SDN Jampang 2 Gunung Sidur, Kabupaten Bogor. Nah, di sekolah SDN Jampang 2 Gunung Sidur ini merupakan sekolah yang bisa dibilang sangat terpencil atau sangat susah sekali akses jalan buat ke sekolah tersebut karena kurangnya akses dari
sekolah ini, tentu saja pemerintah yang ada di Indonesia kurang untuk melihat atau bisa dibilang sekolah ini sangat susah dijangkau oleh masyarakat sekitar contohnya. Nah, solusinya seperti apa agar sekolah ini bisa dikenal oleh masyarakat luar, agar sekolah ini bisa dikenal oleh pemerintah juga. Nah, yang pertama itu dengan meningkatkan fasilitas sekolah yang terutama. Yang kedua yaitu dengan meningkatkannya aksesibilitas jalan. Jadi karena sekolah di SDN Jampang 2 Gunung Sidur Kabupaten Bogor ini susahnya akses jalan, jadi kurang untuk bisa dipandang oleh pemerintah luar untuk melihat keadaan sekolah ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dea Adelia Syaputri. Di sini saya akan membawakan permasalahan yang ketiga, yaitu tentang metode mengajar. Mengapa metode mengajar menjadi salah satu masalah yang menghambat pendidikan dan kesuksesan di dalam sekolah? Karena peran guru sebagai pembelajar ialah sebagai seorang informator, pengarah, pendidik, pembimbing. Oleh karena itu, metode mengajar sangat berperan penting dalam pendidikan dan kesuksesan keberlangsungan peserta didik di sekolah. Nah, lanjut. Menurut survei hasil observasi penelitian Eceniana Rizka Putri Jayanti tahun 2014 berjudul Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Belajar Peserta Didik mengenai pelajaran ekonomi di SMA Negeri 9 Cirebon. Ada yang mengatakan pelajaran ekonomi mengasyikan, menyenangkan karena gurunya tidak galak dan mengajarnya pun menyenangkan. Ada juga yang berpendapat pelajaran ekonomi tidak menyenangkan karena gurunya terlalu banyak bergurau dan yang lain. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode mengajar berpengaruh penting dalam keberlangsungan pendidik, karena metode mengajar diberikan akan berpengaruh terhadap sikap dari peserta didiknya. Apabila sikap yang diberikan peserta didik positif, maka hasil pembelajaran pun akan berlangsung dengan positif. Dan juga begitu kebalikannya. Sedangkan apabila sikap peserta didik yang diberikan negatif, maka hasil yang diperoleh pun negatif. Sekian dari saya. Untuk solusi dari permasalahan yang saya bawakan akan dilanjutkan oleh Indah Anggela. Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indah Anggela. Saya akan membacakan solusi dari permasalahan yang telah disampaikan oleh teman saya Dea tadi. Di sini permasalahannya saya ambil dari jurnal Untan. Itu sumbernya dari Bang Mutainah Rusyanto Intan, SPD. Prodi beliau adalah dia berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi di Fakultas FKIP. Penelitiannya ini ada di sekolah Mas Al-Jihad Pontianak, tepatnya di kelas 9 pada pembelajaran sosiologi. Di situ dia mengatakan bahwa ada beberapa metode yang salah sehingga membuat anak-anak murid itu bosan dan tidak menyukai pembelajaran tersebut. Salah satunya ada metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Sehingga di saat guru tersebut memberikan penugasan, siswa tidak dapat mengerjakan penugasan tersebut dengan baik karena siswa tidak memahami dan mengertikan materi yang telah disampaikan oleh guru tadi. Bagaimana caranya agar siswa menjadi fokus dan menyukai pembelajaran tersebut? Dengan menggunakan strategi PAIKEM yang dapat dilakukan. Apa itu strategi PAIKEM? PAIKEM adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang pertama ada strategi aktif, yaitu dimulai dari guru. Bagaimana murid bisa aktif dalam suatu pembelajaran jika guru tersebut tidak pernah aktif dalam pembelajaran. Walaupun dia tidak dapat ke sekolah, tapi dia tidak ada memberikan pembelajaran juga. Jadi sehingga di saat guru tersebut tidak ada datang ke sekolah atau ke kampus, pembelajaran berhenti dan tidak dilakukan sama sekali. Bagaimana murid dapat menjadi aktif jika guru tidak
tidak aktif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara adanya inovatif, yaitu guru yang tidak ketinggalan zaman. Seperti guru juga dapat memberikan Zoom dari rumah, sehingga ketika guru tidak masuk, pembelajaran tetap dapat dilakukan. Inovatif juga dapat berupa guru tidak ketinggalan zaman, itu seperti tidak terpaku hanya kepada pemateri di dalam buku, tetapi juga bisa menggunakan handphone dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu kreatif, guru yang memanfaatkan sosial media, guru yang tidak hanya pembelajarannya hanya ada di buku dan tidak menyebarluaskan yang ada pada saat ini. Mungkin contohnya guru dapat memberikan penugasan kepada anak muridnya seperti mencari fenomena yang terjadi pada saat ini di sosial media, sehingga murid dapat mencari wawasan yang lebih luas di dalam sosial media. Dan yang keempat ada efektif, guru yang membuat suasana belajar yang baru. Yang kita tahu, sistem pembelajaran kita biasanya menggunakan individu. Mungkin guru dapat melakukan strategi lain seperti membuat kelompok belajar, dan juga mungkin dapat membuat pohon pertanyaan agar suasana menjadi sedikit menyenangkan dan tidak terlalu kulot atau orang bilang ketinggalan zaman. Dan yang kelima yaitu menyenangkan, guru yang tidak kaku. Ada juga beberapa guru yang hanya diam di tempat, dia hanya berbicara sendiri, asik berbicara sendiri, sedangkan muridnya juga berbicara sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu harus menerapkan yaitu sistem menyenangkan. Seperti guru mungkin saat menjelaskan dia berjalan, dia bertanya-tanya ke siswa-siswanya agar siswanya ini tidak takut juga kepadanya, tapi dia juga dapat memikirkan kembali apa yang tadi telah guru jelaskan. Guru yang tidak kaku juga guru yang tidak pilih kasih sayang, seperti dia bertanya hanya kepada siswa itu dan itu saja. Jika dia bertanya kepada siswa lain, dia memarahi siswa itu. Jikalau siswa itu tidak dapat menjawab pertanyaannya, itu adalah salah, karena siswa tidak pintar apa ataupun tidak bisa terbagi kasih sayang seperti dipilih-pilihkan. Sekian solusi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan jelaskan yakni dukungan sekolah dalam pendidikan. Dukungan sekolah dapat kita terima dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dukungan sosial guru. Yang kedua yaitu ada dukungan orang tua, dan yang ketiga yaitu ada dukungan sarana dan prasarana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu dukungan sosial guru. Dukungan sosial guru sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar, yang dimana siswa sangat erat kaitannya dengan guru, dan guru itu sangat berperan penting dalam mendidik siswa, dalam mengembangkan bakat dan minat siswa. Dan guru itu juga bisa menjadikan siswa yang membuat siswa untuk berkreativitas, menjadi siswa yang lebih aktif, kreatif, dan menilai. Terus poin yang kedua yaitu dukungan orang tua. Di sini saya mengambil poin dukungan orang tua. Kenapa? Karena dukungan orang tua di sini sangat penting sekali dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Di sini dukungan orang tua sangat penting karena orang tua dapat mengontrol siswa tersebut ketika berada di rumah. Salah satunya dengan memberi pembelajaran atau menyuruh si siswa ketika di rumah untuk belajar secara mandiri. Akan tetapi peran orang tua di rumah tidak hanya sekedar menyuruh saja, akan tetapi juga mengawasi dan membimbing anaknya agar supaya belajar. Dan poin yang ketiga yaitu dukungan sarana dan prasarana. Mengapa saya mengambil dukungan sarana dan prasarana? Karena dukungan ini sangat menunjang sekali dalam kegiatan pendidikan, di mana sarana dan prasarana di sini sangat menunjang. Seperti contoh, di mana di sini saya mengambil contoh dari
sebuah artikel yang menganalisis SMA Negeri 3 Medan, di mana sekolah tersebut memiliki mata pelajaran seni, terus kegiatan seni tari dan peralatan-peralatan, akan tetapi di sekolah tersebut tidak memiliki peralatan tersebut seperti ruangan tari, peralatan-peralatan seni dan segala macam, yang membuat siswa-siswa jadi kurang atau kekurangan alat dalam untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.